temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri dan tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester 1-nya. Dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyampaikan semuanya kepada BPKRI. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Terima kasih. Penandatanganan kontrak itu 6.000 motor listrik, nanti rencananya digunakan untuk apa ya Pak? Untuk 3 angkatan, untuk semua. Itu untuk target 5 Maret besar bukan lagi Pak Jokowi di istana Pak. Kenapa? Waktu Jumat kemarin ketemu Pak Jokowi di istana ngobrol apa aja Pak? Masa harus saya cerita? Nggak apa-apa dong, Pak cerita apa Pak? Ya gimana, apa lagi? Pertahanan dong atau ada pilpres juga Gimana, Pak? apa lagi? Pak, total berapa Pak berarti Pak yang dibeli Indonesia Pak? Kenapa? Total berapa yang dibeli dari luar negeri Pak? Ada nanti, data-datanya ada. Kita sudah pernah diumumkan, nanti kalau perlu kita berikan lagi. Pak, industri pertahanan target 50 besar di dunia seberapa yakin? Karena BUMN banyak yang rapot merah finansialnya Pak. Ya, justru itu kan PR kita perbaiki, sudah ada pergantian manajemen, kita optimis bahwa kita bisa memperbaiki kinerjanya, kita bereskan semuanya, dan insya Allah kita akan, karena kita kan negara besar dan produksi kita juga cukup besar. Pak, tadi ada apa cukup besar ya Pak? Pak, dengan Ya, kita teknologi berjuang. nuklir gimana Pak? Kenapa? Teknologi nuklir apa Indonesia berminat Pak untuk pakai? Kita kan sudah mengambil keputusan jauh sebelum ini bahwa teknologi nuklir yang kita akan kembangkan atau yang kita ingin terus kembangkan adalah untuk kepentingan damai, untuk energi, untuk kedokteran, untuk membantu pertanian dan sebagainya. Ya, Pak, soal tadi ya. ada arahan-arahan spesifik nggak dari Presiden Jokowi mengenai tadi pas lagi pameran itu Pak? Iya, beliau terus memberi arahan agar industri pertahanan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk untuk kerjasama dengan sumber-sumber teknologi yang maju di luar negeri. Kenyataannya bahwa teknologi pertahanan berkembang dengan pesat dan kita harus segera ikuti. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan. Pak, Indonesia siap-siap mana Pak kalau nuklir Korea Utara ditembakkan Pak? Ya kita berharap tentunya tidak terjadi. Ya kita sedang mengadakan langkah-langkah semuanya untuk waspada. Langkah-langkahnya Pak, kata Dubes Jepang bisa sampai Kalimantan Pak? Ya tadi kan Anda perhatikan nggak?
kita umumkan tadi kita akan bangun 27 atau kita sebutnya totalnya nanti 27 rumah sakit. 27 ya? Betul, Pak. 27 rumah sakit. Kita tambahkan dari waktu kemarin pandemi, dari WHO mengatakan Indonesia kekurangan 12.000 tempat tidur ya sebagai bangsa, yang sebenarnya kan tidak terlalu jelek ya, banyak negara jauh lebih dari kita. Tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit ini, kira-kira kita akan penuhi hampir setengahnya lah, 5.000 tempat tidur, 6.000 tempat tidur. Pak, Jadi itu pun juga nanti kita akan mengadakan penataran-penataran. Ya, kita bersyukur posisi kita, politik luar negeri kita kan dari dulu bebas aktif, kita tidak berpihak, kita non-blok, kita bersahabat semua negara. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa jadi mediator, kita bisa jadi penyejuk, kita ingin menjadi juru damai di mana-mana. kemarin boleh tahu ada berapa alutsista Pak dibeli dari luar negeri, Pak? Bagaimana? Ada berapa alutsista dari Indo Defense ini? Apakah ada Indonesia membeli alutsista dari luar negeri dari peserta pameran? Ya, tentunya kan sudah diumumkan. Sudah berkali-kali kita umumkan untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya, seperti pesawat tempur, ya, fighter itu kita sudah kontrak dengan Prancis, Rafale, kemudian beberapa senjata-senjata yang canggih kita harus terpaksa masih cari dari luar, tapi kita ingin memacu kerjasama. Jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam negeri. Pak, bagaimana tentang persaingan BUMN dan BUMS, Pak? Kenapa? Antara persaingan antara BUMN dan BUMS karena ada beberapa BUMS itu yang kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertahanan. Saya memproduksi alut di bidang alat angkut air dalam bentuk RIB, Rigid Inflatable Boat, RBB, Rigid Buoyancy Boat, dan beberapa alat apung lainnya. Harapan saya, karena kami adalah produksi lokal dengan TKDN yang cukup tinggi, kami berharap ke depannya produk-produk lokal yang kami produksi dalam negeri ini bisa dikenal lebih lagi di mata asing, sehingga kami juga bisa support bukan hanya dalam negeri tapi produk-produk kami bisa sampai ke luar negeri juga. Kita adalah salah satu pabrik terbesar di Asia Tenggara, integrated, so dari mulai benang sampai pakaian jadi. Dan kita juga salah satu yang terkenalnya adalah penyuplai untuk pakaian seragam militer di dunia. Jadi sampai saat ini kita sudah mensuplai 30 negara di dunia untuk baju militer, terutama yang lorengnya, seperti ada di belakang kita ini. Itu ada dari Filipina, dari Swedia, dari Belanda. Ya, jadi kita cukup bangga. Dari Indonesia kita bisa memproduksi baju-baju yang dipakai oleh tentara luar negeri, terutama NATO. Indo Defense ini betul-betul luar biasa tahun ini setelah 2 tahun lalu tidak ada. Kita selalu ikut event ini dan harapan kita ya dengan event ini ada kita semakin dikenal dunia.